Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 18 Januari 2024. Sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Yakobus, pasal yang kedua, ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah imanmu melalui perbuatanmu. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang bisa dengan mudah mengatakan kepada pasangan, kepada anak, atau kepada orang tuanya, "Aku mencintaimu." Tetapi belum tentu ia bisa mempraktikkan bahwa ia benar-benar mencintai mereka. Cinta itu teruji ketika orang-orang yang kita cintai sedang sakit, dalam masalah, atau bersikap tidak seperti yang kita inginkan. Apakah kita bisa tetap mengatakan kepada mereka, "Aku mencintaimu," dan menyatakannya melalui perbuatan yang nyata? Penulis surat Yakobus menegur orang-orang yang merasa bangga memiliki iman, tetapi dalam kenyataan sehari-hari, hidup mereka jauh dari perbuatan yang menunjukkan iman yang mereka miliki. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hebat dalam urusan agama, atau melakukan ritual agama sehari-hari, tetapi mereka telah gagal mewujudkan sikap dan perilaku kepada orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan mereka. Iman yang demikian, kata penulis surat Yakobus, adalah iman yang mati, tidak berfaedah apa-apa bagi kehidupan. Memang manusia pertama-tama dibenarkan karena iman, tetapi selanjutnya iman mestilah mewujud dalam perbuatan-perbuatan baik yang nampak dan dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, iman dan perbuatan adalah salah satu topik penting dalam surat Yakobus. Menurut saudara, apakah iman dan perbuatan harus berjalan beriringan? Dapatkah seseorang mempunyai iman tanpa mempunyai perbuatan? Menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Seseorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus pasti akan membuktikan imannya melalui perbuatan sebagai wujud dari ketaatannya pada Kristus. Dengan perkataan lain, iman dan perbuatan pasti berjalan selaras. Penjelasan Yakobus ini seakan-akan bertentangan dengan uraian Rasul Paulus tentang iman dalam surat Roma, yaitu bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Bisa kita baca dalam kitab Roma 3 ayat 28 dan Roma 4 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Jika kita memperhatikan secara teliti, jelas bahwa Yakobus menjelaskan sisi aktif dari iman, sedangkan Rasul Paulus menjelaskan sisi pasifnya. Kedua sisi tersebut
bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Yakobus berpendapat bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia, tidak produktif, dan tidak membuahkan hasil. Sebagaimana mayat tidak dapat produktif, demikian pula keimanan seseorang tidak dapat bernilai bila tidak melakukan amal saleh. Iman yang tidak menghasilkan perbuatan ibarat tubuh manusia, tubuh yang mati, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Mayat tidak memiliki napas kehidupan di dalam tubuhnya dan tidak dapat melakukan tindakan apapun. Demikian pula manusia yang beriman kepada Tuhan tetapi tidak melakukan perbuatan baik sama tidak bergunanya dengan tubuh manusia yang tidak mempunyai roh manusia dan tidak mempunyai nilai praktis. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Paulus berkata tentang iman di dalam Roma 4 ayat 5, Rasul Paulus berhadapan dengan orang Yahudi yang berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan memelihara hukum Allah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa iman di dalam Kristuslah yang menghasilkan keselamatan, bukan perbuatan yang didasarkan pada hukum Taurat. Dalam hal ini, Paulus mengingatkan tentang relasi manusia dengan Allah, yaitu bahwa dia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sedangkan Yakobus mengingatkan manusia tentang relasi dengan sesama manusia, yaitu bahwa perbuatan adalah bukti nyata dari adanya iman. Pertanyaan, sudahkah orang di sekitar kita melihat kesempurnaan iman kita melalui perbuatan-perbuatan nyata yang telah kita lakukan? Baiklah, pertanyaan ini kita jawab dalam hati kita masing-masing. Amin, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kami, sehingga pagi ini kami masih boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami ingin memulai segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah tangan penyertaan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.